Selamat malam dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam doa dan perenungan firman Tuhan malam ini sebelum beristirahat malam. Karena itu, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami terus menikmati kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam kasih setiamu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Bersabdalah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, malam ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya telah memilih dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan itu adalah hal yang sangat penting atau hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya tanpa kecuali. Tanpa ketaatan, hidup kita ini tidak akan berkenan kepada Tuhan. Saudara, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan itu mendapat balasan yang setimpal menurut Ibrani pasal 2 ayat 2. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dalam Matius 7 ayat 21. Nah, saudara, hal ini menunjukkan bahwa kekristenan tanpa ketaatan adalah sia-sia adanya. Dan kita lihat bahwa selalu ada dampak, selalu ada konsekuensi dari setiap ketidaktaatan kita itu kepada Tuhan. Nah, dalam kisah penuturan, kitab Bilangan mengenai sosok Musa dalam pembacaan yang kita pada malam ini, dikisahkan bahwa bagaimanapun Musa ini adalah seorang manusia biasa yang punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, ketika Musa terus-menerus diserang dengan omelan, dengan ocehan, dengan caci maki, dan selalu dipersalahkan oleh umat Israel, maka Musa juga tidak tahan menghadapi semua itu. Nah, dalam tahan Musa seperti itu, Musa mengambil sikap, tapi sikap yang diambil Musa itu tetap mengambil sikap yang benar, yaitu datang kepada Tuhan dan ia berdoa.
kepada Tuhan. Nah, ketika ia berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan perintah petunjuk kepada Musa dan Harun. Dan petunjuk Tuhan itu, perintah Tuhan itu mengatakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya, dalam ayat 8. Nah, saudara, perintah Tuhan itu adalah untuk ditaati, untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar. Nah, karena itu kita harus belajar untuk mendengarkan perintah Tuhan itu dengan baik, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan kita tidak salah melakukannya. Ketika kita melihat pembacaan pada malam ini, Tuhan itu menyuruh Musa, Tuhan itu memerintahkan Musa untuk berkata-kata kepada bukit batu itu. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa tidak berkata-kata, tetapi Musa malah memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Ya, memang air itu tetap keluar dari bukit batu itu. Namun jelas saudara, bahwa Musa tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah ketidaktaatan, dan ini adalah sebuah kegagalan Musa. Nah, kegagalan bukan hanya terjadi pada saat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak membuahkan hasil. Tetapi justru kegagalan kita adalah pada waktu kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, namun kita lebih memilih untuk melakukan sesuai dengan selera kita, sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan keinginan kita. Dan inilah konsekuensi bagi Musa dalam pembacaan kita, ketika Tuhan kemudian mengatakan kepadanya, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke dalam negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, kita belajar bersama bahwa ternyata konsekuensi bagi setiap kita yang tidak mengikuti petunjuk Tuhan itu luar biasa. Musa saja yang keluar dari Mesir membawa umat Israel, ternyata konsekuensi bagi Musa yang tidak taat adalah tidak masuk dalam tanah perjanjian. Nah, karena itu tentu dalam kehidupan kita bersama banyak hal yang kita belajar dari sini. Mungkin dalam kehidupan kita juga sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu mari merenung untuk kemudian menata ulang kehidupan kita. Adakah kita juga melakukan kehidupan kita, tindakan kita ini tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan, supaya kita kembali berbalik mengikuti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya hidup kita terarah dengan baik. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih waktu yang baik Tuhan beri bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu malam ini. Kami boleh belajar bagaimana memiliki ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, jauhkan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah ketaatan kepadamu menjadi bahagian dari setiap pribadi kami, bagi setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan, memberi kekuatan, menyembuhkan mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul oleh berbagai-bagai pergumulan, kiranya Tuhan juga akan senantiasa membuka jalan keluar bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan menopang dan menyertai mereka,
Juga orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan tetap jaga dan peliharakan mereka. Jemaat-Mu yang juga merasakan sukacita oleh karena berbagai-bagai berkat-Mu, kami percaya Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu yang merasakan setiap berkat dan anugerah yang boleh Tuhan berikan dan mereka nikmati. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Tuhan, dan biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun menyaksikan karya baru, ciptaan baru yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikianlah doa dan perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita solanasang.